yang dari 5 fungsi ini tidak hanya bicara tentang pelaksanaan electoral prosesnya, tapi juga fungsi-fungsi itu harus dijalankan baik sebelum penyelenggaraan tahapan pemilu maupun sesudah. Kita mengharapkan baik pemilu maupun pilkada itu bebas dari politik uang. Yang bisa kita lakukan sesuai kewenangan kita ya melakukan upaya-upaya pencegahan lewat sosialisasi maupun koordinasi, termasuk dengan melakukan analisis risiko terkait dengan potensi-potensi risiko yang bisa menyebabkan atau berdampak pada sanksi etik. Podcast KPU Sulut obrolan pemilu. Podcast KPU Sulut obrolan demokrasi. Podcast KPU Sulut for teman pemilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar teman pemilih dimanapun Anda berada, khususnya Anda yang ada di Sulawesi Utara. Senang sekali kita kembali berjumpa dalam acara Podcast KPU Provinsi Sulawesi Utara. Semoga teman pemilih dalam keadaan sehat, sama seperti kita semua di sini juga dalam keadaan sehat. Nah, kita berjumpa di podcast kali ini, kita akan berbincang-bincang mengenai hukum dan pengawasan. Karena itu kami sudah mengundang tamu di podcast ini. Pasti Anda sudah kenal, tidak asing lagi, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Sulawesi Utara, Bapak Medi Yafet Tinangon. Ya, selamat datang Pak Medi, Pak Kadif. Apa kabar Pak? Sehat-sehat Ya, seperti biasa. tentu saja sehat, tetap semangat karena aktivitas KPU tetap berlanjut Pak ya. Sesudah pilkada, pemilu, KPU masih tetap bekerja. Harus. Ya. Oke Pak Kadif, kita akan berbicara soal hukum dan pengawasan. Ini ada analogi hukum pengawasan ini disebut sebagai selimutnya KPU. Nah, apa maksud dari selimut KPU ini? Apa maknanya? Apa filosofinya ini? Ya, jadi selimut KPU itu maknanya divisi hukum dan pengawasan itu ya sebagaimana layaknya selimut, dia ada fungsi untuk melindungi tubuh dari Melindungi ya. dingin. Nah, begitu juga divisi hukum dan pengawasan punya fungsi kelembagaan untuk melindungi institusi itu dari baik dari berbagai intinya untuk mencegah ataupun untuk menghadapi persoalan-persoalan hukum. Juga untuk melaksanakan aktivitas-aktivitas pengendalian internal, mengendalikan segala risiko-risiko terhadap institusi itu, baik risiko yang dari dalam maupun yang dari luar. Nah, itu filosofi dari selimut KPU ini. Ya, kira-kira begitu. Nah, Pak Kadif, ini kan pilkada sudah lewat. Nah, apa yang menjadi peran dari divisi hukum ini dalam setiap tahapan? Peran dari bagian hukum pengawasan ini. Ya, saya kira kehadiran atau eksistensi KPU secara umum, secara institusional sebagai lembaga yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagai sebuah komisi yang sifatnya nasional, tetap dan mandiri. Nah, pemaknaan tetap itu berarti KPU itu menjadi sebuah lembaga penyelenggara pemilu yang sifatnya permanen. Dalam artian ada atau tidak ada pemilu, pilkada tetap
institusi KPU itu harus ada dan karenanya dia harus tetap melaksanakan fungsi-fungsinya. Yang berikut kalau kita bicara tentang pemilu dan pilkada, kita mengenal ada yang istilahnya siklus pemilu. Ada 3 bagian besar di situ, yaitu pre-election atau sebelum pelaksanaan tahapan, kemudian masa electionnya, penyelenggaraan tahapan-tahapan baik pemilu maupun pilkada, kemudian post-election. Post-election. Nah, kita sekarang sudah berada pada tahap post, ya, setelah tahapan pemilu atau pilkada. Kita melakukan evaluasi, kemudian sesudah itu kita masuk lagi pada pre-election, persiapan untuk pemilu maupun pilkada selanjutnya. Nah, kalau kita bicara tentang pemilu dan pilkada itu paling tidak ada 3 aspek strategis. Yang pertama, aspek kerangka hukumnya, legal framework-nya, kemudian yang kedua pelaksanaan tahapannya atau electoral prosesnya, dan yang ketiga penegakan hukumnya. Nah, sekarang lagi ramai tentang putusan MK, kemudian ada pembahasan tentang revisi Undang-Undang Pemilu. Nah, itu berarti kita sebenarnya sekarang sudah pada tahap membangun kembali kerangka hukumnya. Oh ya. Legal framework-nya. Kemudian dari sisi fungsi dari Divisi Hukum dan Pengawasan, nah paling tidak ada 5 tupoksi penting, yang dari 5 fungsi ini tidak hanya bicara tentang pelaksanaan electoral prosesnya, tapi juga fungsi-fungsi itu harus dijalankan baik sebelum penyelenggaraan tahapan pemilu maupun sesudah. Nah, 5 fungsi utama dari Divisi Hukum dan Pengawasan itu ya mulai dari penyusunan atau pembentukan produk hukum. Kalau di tingkat KPU provinsi dan kabupaten kota itu produk hukum yang kita hasilkan bukan peraturan KPU tapi sesuai kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepada KPU provinsi dan kabupaten kota itu produk hukumnya dalam bentuk basicing atau keputusan. SK ya. Nah, di samping itu juga ada produk-produk hukum lain, dokumen-dokumen hukum yang sifatnya ada perikatan hukum di situ. Itu juga menjadi bagian dari fungsi dari Divisi Hukum dan Pengawasan. Yang kedua, kita melaksanakan fungsi untuk telaah dan advokasi hukum. Telaah hukum itu bukan hanya terhadap permasalahan-permasalahan hukum di tahapan, tapi sebagai institusi yang permanen, tidak menutup kemungkinan juga ada permasalahan-permasalahan hukum di luar tahapan pemilu. Nah, itu menjadi fungsi atau kewenangan dari Divisi Hukum dan Pengawasan untuk melakukan kajian, telaahan, termasuk juga melakukan advokasi terhadap persoalan-persoalan hukum. Iya. Yang ketiga, terkait dengan dokumentasi dan informasi hukum. Nah, sebagai institusi kita juga harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan, bukan saja peraturan perundang-undangan terkait dengan tahapan pemilu, tapi yang diatur oleh peraturan perundang-undangan lainnya. Contohnya adalah ada peraturan presiden tentang jaringan dokumentasi dan informasi hukum. JDH. Ya, JDH yang ada aturannya, ada undang-undangnya, ada peraturan presidennya yang mewajibkan semua lembaga penyelenggara negara untuk membentuk dan mengaktifkan jaringan dokumentasi hukum. Nah, JDH KPU termasuk juga JDH KPU Sulawesi Utara sudah menjadi bagian dari jaringan dokumentasi informasi hukum nasional
JDHN yang dikelola langsung oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum sekarang ya. Dan karena itu kita tetap menjalankan fungsi-fungsi itu, baik melalui penguatan fitur-fitur dalam website JDH, maupun juga melakukan pendidikan politik lewat penyebarluasan informasi-informasi hukum, baik hukum secara umum maupun lebih spesifik lagi pada hukum pemilunya. Yang berikut kita melaksanakan fungsi pengawasan dan pengendalian internal. Ada dua bagian pokok di situ, yaitu melakukan pengawasan terhadap kinerja dari KPU Kabupaten Kota. Kemudian kita melakukan kegiatan pengendalian internal dengan menyelenggarakan sistem pengendalian internal pemerintah atau SPP. Nah, ini juga merupakan amanat dari undang-undang untuk kita laksanakan. Nah, kita setiap tahun melakukan semua unsur dari SPP itu, mulai dari penguatan pada lingkungan pengendaliannya, kemudian melakukan penilaian risiko, setelah itu melakukan kegiatan-kegiatan pengendalian hasil dari analisis risiko, dan kemudian melakukan kegiatan-kegiatan pengembangan berkelanjutan, penguatan komunikasi informasi terkait dengan pengendalian internal. Yang terakhir, kita tetap melakukan fungsi-fungsi untuk penyelesaian sengketa ataupun penanganan pelanggaran. Nah, pasca pemilu itu yang kita tangani adalah sengketa ataupun juga permasalahan hukum non tahapan. Seringkali yang selain yang sengketa tahapan, yang sengketa-sengketa non tahapan itu bisa saja ada sengketa terkait informasi publik, ataupun ada sengketa administrasi tata usaha negara yang lain yang muncul setelah tahapan pemilu. Oke Pak Kadif sudah mendetailkan 5 fungsi dari Divisi Hukum dan Pengawasan ini, dan 5 fungsi ini sudah dilaksanakan pada saat tahapan pilkada yang baru lewat. Nah, apa yang menjadi evaluasi dari Divisi Hukum dan Pengawasan dalam pelaksanaan tahapan pilkada ini? Ya, sebagai bahan evaluasi saya kira terkait dengan fungsi-fungsi tadi, seperti saya katakan tadi, kita telah melakukan penilaian risiko, analisis risiko terhadap pelaksanaan semua tahapan itu. Maksud dari analisis risiko itu adalah kita memetakan, mengidentifikasi risiko-risiko apa yang bisa muncul pada setiap tahapan, sehingga risiko-risiko yang berpotensi muncul itu bisa kita lakukan mitigasi sejak dini. Namun pada kenyataannya memang masih ditemui beberapa persoalan-persoalan, termasuk juga ada yang bermuara pada sengketa, baik sengketa proses di Bawaslu ataupun di Pengadilan Tata Usaha Negara, kalau dibandingkan dengan hasil di MK. Kalau dibandingkan dengan pilkada sebelumnya, apa sengketa di pilkada 2024 ini lebih banyak atau? Saya kira untuk secara keseluruhan di Sulawesi Utara, pilkada terakhir, pilkada 2020 kita untuk sengketa hasil ya, sengketa hasil, perselisihan hasil pilkada di Mahkamah Konstitusi itu kita hanya ada 2 perkara. Di pilkada 2024 ini meningkat sebenarnya, ya ada sekitar 11 ya, 11 perkara, 10 di kabupaten kota, satunya di provinsi. Walaupun di provinsi pada akhirnya permohonan perselisihannya ditarik kembali oleh pemohon. Kalau dari hasil evaluasi Divisi Hukum itu permasalahannya karena apa? Apa dari internalnya atau? Nah, sebenarnya dari 11 perkara ini
kalau kita lihat konstruksi undang-undang maupun peraturan Mahkamah Konstitusi ada, kalau untuk sengketa pilkada kan ada ambang batasnya untuk mengajukan permohonan. Nah, dari 11 perkara ini yang memenuhi ambang batas hanya satu. Nah, satu itu yang kemudian ada putusannya menghasilkan ada PSU di PSU ya, Talaut itu ya. Kabupaten Kepulauan Talaut. Dari segi pelanggaran, sebenarnya semua perkara itu termasuk yang satu itu yang Talaut itu sebenarnya persoalannya bukan disebabkan oleh pelanggaran ataupun kesalahan dari petugas baik KPU kabupatennya atau badan ad hoc-nya. Ya. Sehingga ada dari 11 itu 10 ditolak, yang satu kemudian yang PSU itu pun yang Talaut itu substansi persoalannya yang menyebabkan PSU itu bukan karena faktor kesalahan atau pelanggaran dari penyelenggaranya. Iya. Itu lebih pada peserta pilkadanya karena kasusnya adalah politik uang. Nah itu politik uang itu kan yang melakukan bukan penyelenggaranya, Penyelenggara, ya. tapi peserta. Walaupun itu memang menjadi catatan karena kita mengharapkan baik pemilu maupun pilkada itu bebas dari politik uang. Yang bisa kita lakukan sesuai kewenangan kita ya melakukan upaya-upaya pencegahan lewat sosialisasi maupun koordinasi dengan peserta pemilu maupun juga melakukan pendidikan-pendidikan politik kepada masyarakat. Nah, apa yang dilakukan oleh KPU untuk mensosialisasikan ini? Apa saja kegiatan-kegiatan KPU untuk mensosialisasikan supaya tidak politik uang Ya, dan pelanggaran-pelanggaran supaya tidak terjadi? kita di sepanjang tahapan baik pemilu 2024 maupun pilkada 2024 itu gencar melakukan penyuluhan hukum. Iya, penyuluhan hukum. Kerjasama dengan Bawaslu, dengan pihak kepolisian, kejaksaan untuk menyebarluaskan pemahaman tentang hukum pemilu maupun hukum pilkada, termasuk mensosialisasikan apa yang dampak-dampak hukum apabila terjadi politik uang, dengan harapan supaya persepsi maupun juga kesadaran dari baik peserta pilkadanya maupun masyarakat pemilih itu akan meningkat, sehingga akhirnya semua pada satu persepsi untuk menolak terjadinya politik uang ini. Tapi ternyata kan sosialisasi itu bukan tidak ada efeknya. Iya. Saya yakin pasti ada efeknya. Tapi ternyata sosialisasi bukan satu-satunya cara yang harus kita lakukan untuk mencegah terjadinya politik uang. Iya. Pada akhirnya bukan cuma KPU yang atau penyelenggara pemilu, Bawaslu yang punya tanggung jawab untuk mencegah ini. Ini juga sangat tergantung bagaimana kesadaran dari pelaku politik itu sebenarnya, para peserta maupun tim kampanye. Iya. Akhirnya berharap ke depan kita bisa belajar dari perselisihan hasil di pilkada, termasuk di Talaut ini yang karena politik uang itu akhirnya harus PSU. Malahan ada satu putusan MK terkait dengan politik uang ini di salah satu kabupaten, kalau tidak salah di Barito, yang akhirnya MK memutuskan 2 pasang calon peserta ini didiskualifikasi, kemudian dilakukan pemungutan suara ulang dengan tidak mengikut sertakan
2 calon karena ternyata 2 pasang calon itu terbukti Terbukti melakukan semuanya melakukan politik uang. uang. Akhirnya pilkada diulang dan dimulai dengan pendaftaran calon yang baru. Nah, saya kira ini menjadi kerugian bagi masyarakat, bagi negara juga karena pada akhirnya dengan adanya PSU negara harus pembebanan anggaran juga Iya, kan. Harus ada tambahan anggaran hibah untuk pemungutan suara ulang. Iya, Pak Kadif, kita berbicara soal pengawasan. Tadi Pak Kadif sudah jelaskan soal pengawasan. Nah, apa hubungannya dengan Bawaslu yang juga melakukan pengawasan? Apa ada korelasinya dengan divisi hukum dan pengawasan? Ya, saya kira yang dimaksud dengan pengawasan oleh KPU secara khusus menjadi tupoksi dari divisi hukum dan pengawasan adalah pengawasan internal. Oh, Kita punya peraturan KPU tentang tata kerja yang mengatur kewenangannya. Jadi kalau KPU Kabupaten Kota punya kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap badan ad hoc, PPK, PPS sampai KPPS. Nah, KPU Provinsi melakukan pengawasan terhadap KPU Kabupaten Kota, pengawasan internal. Termasuk juga ada 2, pengawasan dan pengendalian. Pengendalian internal baik terhadap kinerja dari di internal KPU Provinsi maupun di KPU Kabupaten Kota. iya. Juga Kalau termasuk badan ad hoc. Bawaslu ya dia mengawasi termasuk mengawasi Di kerja dari KPU, mengawasi pesertanya. Iya, Jadi mengawasi tahapan secara keseluruhan. keseluruhan. Iya, dan termasuk badan ad hoc juga KPU Provinsi melakukan pengawasan Ya, kepada PPK, PPS. ya, pengawasan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Program Kota. kota. Nah, saya ingat waktu podcast dengan Pak Tio, anggota DKPP, mengatakan bahwa untuk penanganan pelanggaran, kita masuk ke kode etik, penanganan pelanggaran kode etik dari badan ad hoc itu sekarang ditangani oleh provinsi, bukan langsung kepada DKPP. Oh ya, Itu mekanismenya seperti apa kalau? dulunya ditangani oleh DKPP, kemudian sejak 2019 untuk penanganan pelanggaran kode etik oleh PPK, PPS, KPPS itu ditangani oleh KPU Kabupaten Kota. Kota. Nah, KPU Provinsi melakukan penguatan kepada KPU Kabupaten Kota untuk bagaimana mereka bisa melaksanakan pendelegasian kewenangan yang diberikan kepada mereka untuk memeriksa dan memutus perkara pelanggaran kode etik oleh badan ad hoc. Dan dari evaluasi kami hampir semua 15 kabupaten kota itu sudah paham, sudah bisa menangani dugaan maupun temuan-temuan pelanggaran kode etik oleh badan ad hoc. Tapi salah satu hal yang saya catat merupakan hal yang positif adalah dibanding dengan pilkada ataupun pemilu sebelumnya, pilkada 2004 ini kasus pelanggaran kode etik oleh badan ad hoc itu menurun. Oh ya. Jadi mungkin ada upaya-upaya dari KPU Provinsi untuk memperkuat ya badan ad hoc ini. Ada sosialisasi tentang pengetahuan pelanggaran kode etik, Oh ya. atau ada upaya-upaya Jadi yang sejak efektif. proses rekrutmen itu kita sudah melakukan upaya-upaya pencegahan dalam memfilter badan ad hoc ini lewat penguatan pada persyaratannya. Sudah itu setelah mereka terpilih, kita wajibkan semua untuk mengikuti bimbingan teknis tentang kode etik. Jadi diberitahukan kepada mereka seperti apa kode etik sebagai penyelenggara pemilu untuk menjaga marwah lembaga penyelenggara pemilu untuk mewujudkan pemilu yang berintegritas.
Saya kira itu yang menjadi penguatan sebagai juga langkah pencegahan agar supaya tidak terjadi pelanggaran kode etik oleh badan ad hoc. Iya, oh. Kalau dari kabupaten kota, para anggota KPU kabupaten kota, bagaimana, upaya pengawasan dari, para komisioner ini supaya mereka tidak melanggar kode etik? Baik itu kode etik pada saat masa tahapan maupun seperti saat ini, di saat yang tidak ada tahapan, harus ada upaya dari KPU provinsi untuk lebih memperkuat lagi kan, Ya, supaya mereka tidak melanggar kode etik, bukan tahapan. saya kira penguatan integritas penyelenggara pemilu Iya, itu integritas. menjadi program kita baik di saat tahapan maupun tidak ada tahapan. Saya Kita terus menekankan tentang prinsip-prinsip penyelenggara pemilu itu lewat baik kegiatan rakor-rakor maupun lewat kesempatan-kesempatan tatap muka ataupun secara daring, kita selalu mengingatkan agar supaya hal-hal yang bisa menyebabkan terjadinya pelanggaran kode etik ini kita cegah sedini mungkin. Termasuk dengan melakukan analisis risiko terkait dengan potensi-potensi risiko yang bisa menyebabkan atau berdampak pada sanksi etik. iya. Nah, itu sudah kita lakukan dan kita berharap dengan ada upaya-upaya pencegahan ini akan minimalisir potensi pelanggaran kode etik oleh KPU Kabupaten Kota. Betul. Nah, kalaupun juga kita menemukan, kita bisa melakukan mekanisme pengawasan internal dengan melakukan klarifikasi. Kualifikasi, oh iya. Kalau kita pada hasil klarifikasi itu kita menemukan ada dugaan pelanggaran, kalau kadar pelanggarannya masih bisa dibina, kita melakukan atau memberikan teguran, peringatan. Nah, peringatan ini maksudnya sebagai sebuah bentuk pembinaan. Oh iya. Jadi kita lakukan klarifikasi, kemudian kita laporkan ke KPU RI. Nanti KPU RI yang akan menjatuhkan sanksi lewat keputusan pemberian sanksi. Oh, iya. Pak, kalau di tahapan kan ada kode etik bahwa penyelenggara pemilu misalnya tidak bisa minum kopi sama-sama di rumah kopi, tidak boleh kelihatan bersama-sama. Nah, kalau di masa non tahapan ini, apa penyelenggara misalnya bisa minum kopi sama-sama dengan dengan calon legislatif yang sudah terpilih? Saya kira kita walaupun kadarnya jadi berkurang, tapi itu juga kan kita melihat situasinya. Tapi kalau baik di tahapan maupun tidak ada tahapan, kalau untuk yang dalam struktur kepengurusan partai politik, kalau ada keperluan terkait dengan misalnya terkait dengan kepengurusan atau Iya. percakapan-percakapan terkait dengan apa, maka harusnya itu dilakukan di kantor. Tapi kan tidak menutup kemungkinan kita juga kan penyelenggara pemilu itu bukan manusia yang cuman tempatnya rumah dan kantor. Seringkali juga terjadi pertemuan-pertemuan yang Iya. tidak disengaja di ruang publik. Apalagi kalau pertemuan itu misalnya dengan pemerintah yang sebelumnya adalah peserta pilkada, Iya. atau saudara-saudara kita anggota DPRD yang sebelumnya adalah peserta pemilu. Seringkali kan kita tidak bisa menghindar. Nah, apalagi semua ada fungsi-fungsi sosial kemasyarakatannya, keagamaannya. Iya. Saya kira sesuai konteks. Iya, tetap ada batas-batas sih. Ada Iya. batas-batas sehingga tidak memunculkan prasangka publik bahwa ini ada apa-apanya antara penyelenggara pemilu dan
eh, peserta pemilu. Sebenarnya. Walaupun sebenarnya setelah pemilu, setelah pilkada selesai, status sebagai peserta pemilu itu sudah tidak Tidak lagi. ada lagi ya. Semua menjadi eh, warga negara sebagaimana adanya sesuai dengan fungsinya. Kalau dia punya jabatan sebagai pemerintah, sebagai gubernur, bupati, wali kota, tentu saja kita tetap harus membina hubungan secara institusian. Iya. Oke Pak Kadif, Berbeda kalau kita bertemu di saat sementara tahapan. iya, Jadi kalau kita bertemu sementara tahapan dengan calon anggota dewan, itu beda dengan kita bertemu sudah selesai tahapan dan mereka sudah terpilih sebagai anggota DPRD. iya, Tetap juga kan kita secara institusi ada saling mengundang, ada acara. iya, Jadi kita harus publik juga harus bisa memposisikan, melihat menempatkan situasinya. penyelenggara pemilu itu sesuai dengan situasi dan kondisi. Iya. Baik Pak Kadif, kita sudah berbicara soal hukum dan pengawasan. Nah sekarang masyarakat teman pemilih mungkin ingin tahu, ini kan Pak Kadif aktif di media sosial. Pak Kadif punya ketertarikan sepertinya di dunia literasi membuat puisi. Ya jadi kalau saya lihat konten-konten Pak Kadif di medsos banyak tentang puisi. Nah salah satu puisi yang saya coba bacakan di sini, puisi yang dibuat oleh Pak Kadif, dalam diam. Terkadang kita hanya perlu diam, ditemani keheningan malam, tanpa suara, tanpa sepatah kata. Meskipun di seberang sana sedang perang, dan di hadapan kita orang-orang tertawa girang, kita hanya membutuh duduk diam dengan tenang. Nah, ini ada 2 bait puisi dari Pak Kadif. Nah, Pak Kadif membuat puisi ini membuat puisi-puisi yang dimuat di media sosial ini, itu merupakan suatu perenungan dari Pak Kadif, suatu kontemplasi yang dilakukan oleh Pak Kadif, atau mungkin ada kejadian-kejadian khusus yang terjadi dalam aktivitas Pak Kadif, kemudian menuangkan kegundahan Pak Kadif lewat puisi, atau ini hanya sebuah hobi atau sebuah passion dari Pak Kadif? Ya, namanya membuat puisi itu ya, pertama itu adalah karya fiktif. Iya. Berarti membutuhkan hayalan. Hayalan. Tapi seringkali juga memang inspirasi itu muncul dari fakta-fakta. Oh iya. Seperti puisi tadi juga sebenarnya adalah refleksi. Bisa juga dihubungkan refleksi sebagai penyelenggara pemilu. Ini ada kata-kata perang, berarti Ya. sementara waktu perang. Antara perang. Nah, kita kan secara etik tidak bisa mengomentari hal yang di luar kewenangan kita. Iya. Kalau itu adalah kewenangan lembaga lain, ya kita tidak bisa secara kelembagaan, tidak bisa. Seringkali juga di saat tahapan orang setelah ada pemenang, pemilih sudah berpesta riang, ya kita tidak bisa, diam saja gitu. Jadi sebenarnya ya ini adalah sebuah karya fiksi, tapi seringkali juga inspirasi itu muncul karena Kejadian yang terjadi. kejadian-kejadian yang fakta-fakta. Pada akhirnya susah kita mau melepaskan antara fiksi dan non fiksi. Puisi. Ya seperti bernyanyi lah gitu. Iya. Tapi intinya saya berusaha bagaimana supaya juga karya seni ini, karya sastra ini, puisi bisa juga ada kontribusi untuk penyelenggaraan pemilu. Karena itu kita seringkali melakukan sosialisasi dengan menggunakan media-media sastra. Iya. Kerjasama dengan para sastrawan yang kita bikin acara, ada pembacaan puisinya. Nah ini untuk supaya
adalah salah satu cara untuk menggugah kesadaran. Misalnya ada puisi tentang anti politik uang. Pada akhirnya lewat karya sastra itu, lewat puisi itu ada pesan-pesan Pesan-pesan. bagaimana supaya pilkada itu tidak ada politik uang, tidak ada anarkisme, bagaimana pilkada itu menjadi pilkada yang berintegritas. Iya. Seringkali lewat seni lebih mengena ke masyarakat ya, kalau langsung Iya, disampaikan lewat bahasa-bahasa yang karena itu susah kan dimengerti, ada tapi kalau seni, jingle, ada maskot. iya, Nah, sebenarnya di balik karya-karya itu yang mau kita sampaikan adalah pesan, ada makna maknanya, ya. agar supaya ada seni ini bisa berperan dalam bagaimana kita membangun sebuah penyelenggaraan pilkada ataupun pemilu yang benar-benar sesuai dengan harapan. Oke Pak Kadif, terakhir mungkin Pak Kadif bisa sampaikan kiat-kiat apa atau mungkin inovasi-inovasi apa yang dilakukan oleh Divisi Hukum dan Pengawasan untuk mengedukasi masyarakat di masa non tahapan ini? Ya, di masa non tahapan, apalagi ini di masa ada kebijakan tentang efisiensi, maka kita memprioritaskan penguatan pendidikan politik lewat media sosial. Siapa ya? Saya kira itu yang kita lakukan di masa non tahapan ini, yang kita berharap ada manfaatnya untuk masyarakat, baik untuk akademisi, mahasiswa maupun masyarakat umum, sehingga di masa sebelum ada tahapan atau setelah tahapan itu kita manfaatkan untuk melakukan pembelajaran hukum kepada masyarakat. JDH digiatkan JDH ya. JDH, medsosnya, dan lewat mungkin ada seminar-seminar tapi yang sesuai dengan kebijakan efisiensi, berarti kita lewat media Zoom atau memanfaatkan YouTube, termasuk kegiatan seperti Podcast podcast. seperti ini. Ya, baik Pak Kadif, terima kasih untuk kehadirannya di Sama-sama, podcast. Terima Dinan. kasih. Tetap sehat, selalu sehat, dan Amin. selalu sukses Sehat-sehat Pak semua. Kadif. Baiklah teman pemilih dimanapun Anda berada, terima kasih atas perhatian Anda. Kita sudah sama-sama berbincang mengenai permasalahan hukum dan pengawasan di tahapan pilkada yang sudah lewat, bagaimana kiat-kiat atau apa yang sudah dilakukan oleh Divisi Hukum dan Pengawasan untuk menghasilkan pemilihan atau pemilihan kepala daerah yang berkualitas dan demokratis. Terima kasih Pak Kadif, dan terima kasih juga atensi Bapak Ibu teman pemilih. Tetap ikuti terus media sosial dari KPU Provinsi Sulawesi Utara, baik itu di Facebook, Instagram, di YouTube, ataupun di X. Perbaharui informasi Anda juga di website dari KPU Provinsi Sulawesi Utara. Dan kita akhiri podcast kali ini. Saya Ferdinand dan operator Clinton. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.